Sadar nggak bahwa wudhu tersebut itu ada manfaatnya? Atau belum tahu? Belum tahu. Ada beberapa riset, saya telah hampir baca lebih dari 30 buku dari karangan orang-orang barat yang meriset bahwa wudhu ini luar biasa manfaatnya. Ada juga yang meriset gerakan sholat. Ada yang meriset ini yang luar biasanya, kalau di mereka itu ada spesialisasinya lah gitu. Di Jepang itu Dr. Kamaru meriset tentang bawang putih, dia ada profesor bawang putih. Di Inggris ada seorang profesor Dr. Will Smith namanya, dia meneliti tentang tidur. Dia selama 40 tahun meneliti tentang tidur terus. Ada juga yang meneliti tentang wudhu. Wudhu itu hampir berjilid-jilid bukunya. Bukunya rata-rata 700 halaman tentang wudhu, bagaimana gerakan, bagaimana memasukkan air terhadap hidung, berkumur dan seterusnya. Itu sangat luar biasa. Nah, seharusnya ada sarjana muslim yang meneliti tentang ini. Tapi diantaranya ada seorang dokter yang ada di Jawa meneliti tentang gerakan sholat yang sudah banyak menyembuhkan penyakit HNV atau bahasa umumnya saraf kejepit. Dan ini sudah banyak terbukti penyakit saraf kejepit ini sudah banyak disembuhkan oleh gerakan sholat tersebut. Bahkan di Bandung ada pelatihannya bayar. Itu gerakan sholat, kalau tuh manina, kalau nanti betul gerakannya itu bisa memperbaiki struktur tulang belakang. Skoliosis, apa namanya bahasa ini? Skoliosis, terus kemudian apa lagi? Lordosis, bahasa medis seperti itulah. Kemudian ada yang saraf kejepit, ketika dia sujud itu dia sakit langsung ke kepala, itu bisa disembuhkan. Ada teman saya yang bekerja di PTPN sudah hampir mungkin 7 tahun dia sakit, sudah berobat kemana-mana, udah ratusan juta lah. Dia hanya membetulkan dengan gerakan sholat itu dalam waktu 3 bulan total sembuh tanpa obat. Itu sangat luar biasa. Insya Allah kita akan kaji ya diantaranya. Gak bisa sudah hanya sehat Islami secara holistik. Ini kajian psikologis kedokteran holistik. Jadi apa itu sehat secara holistik? Jadi sudah tahu kita sehat holistik seperti apa? Ya. Jadi sehat holistik itu sehat secara luar dalam. Ya. Sehat secara holistik adalah sehat yang bersifat menyeluruh, menyangkut luar dalam, jasad dan ruh atau lahir dan batin. Jadi disebut sehat holistik itu sehatnya luar dalam, lahir dan batin. Jadi kalau kita ditanya apa kabar, alhamdulillah sehat lahir batin, suka seperti itu ya. Padahal ini konsep holistik. Jadi kesehatan holistik adalah tentang merawat secara keseluruhan, memenuhi kebutuhan jiwa dan raga, ruh dan jasad, atau disebut sehat lahir dan batin.
Ini berakar pada pemahaman bahwa semua aspek kehidupan ini akan mempengaruhi kesehatan kita secara keseluruhan, dan jika kita tidak sehat di satu aspek maka akan mempengaruhi tubuh dan jiwa kita di aspek yang lain. Contoh gitu ya, kalau kita lagi sakit gigi pasti akan mempengaruhi yang lain. Sakit kepala juga akan mempengaruhi yang lain. Jadi aspek sehat lahir juga akan mempengaruhi sehat batin. Begitu juga sehat batin akan mempengaruhi sehat lahir. Ada 5 aspek kunci sehat Islami secara holistik. Di antaranya adalah sehat secara spiritual. Jadi sehat secara spiritual ini adalah sehat secara keagamaan atau ruhani. Kemudian sehat secara fisik. Nah, ini juga tubuh harus sehat. Sehat secara sosial. Secara sosial juga harus sehat, dengan tetangga harus akur gitu ya. Jangan berantem. Sehat secara mental. Nah, ini mental kita, apalagi saat pandemi kita banyak khawatir, banyak tertekan dan seterusnya. Kemudian sehat secara emosional, ya, kita bisa menahan marah, bersabar dan bersyukur. Kemudian 5 aspek kunci di atas akan selalu mempengaruhi siklus kehidupan manusia, dimanapun berada, dimanapun kita tinggal, itu pasti akan mempengaruhi. Kemudian sehat secara secara spiritual akan mempengaruhi organ jantung. Jadi kalau kita sehat secara spiritual, kita sholatnya bagus, kemudian ibadahnya bagus, itu akan mempengaruhi siklus kerja jantung. Yang kedua adalah sehat secara fisikal, akan mempengaruhi organ lambung. Input makanan kepada tubuh kita kalau salah akan merusak organ lambung. Juga kurang geraknya tubuh kita juga akan mempengaruhi lambung. Kemudian sehat secara sosial, ya, ini nanti masuk ke organ tersebut. Sehat secara sosial akan mempengaruhi organ paru-paru. Kalau kita dengan tetangga tidak baik, itu biasanya merasa duka cita, sedih dan seterusnya, akan merusak paru-paru. Kemudian jarang silaturahim dengan kawan, nah itu juga akan merusak organ di paru-paru. Kemudian mental, ini akan merusak ginjal. Sehat secara mental akan mempengaruhi organ ginjal. Pernah mungkin dengar adrenal. Jadi ketika kita dikejar anjing itu ya, ada tembok 5 meter bisa diloncatin. Pada saat itu betul-betul adrenalnya naik. Nah, biasanya orang-orang yang kekurangan kesehatan ginjalnya, termasuk yang akan mempengaruhi ada seksual, ya. Kemudian sehat secara emosional akan mempengaruhi organ liver. Emosional itu dipengaruhi oleh liver. Jadi banyak marah, banyak tertekan, nah itu biasanya mengganggu organ liver. Lanjut, Allah memberikan fitrah emosi positif dan emosi negatif kepada seluruh manusia di bumi. Jadi ada 2 sisi dalam tubuh kita ini, ada emosi negatif, ada emosi positif, ya. Dalam pengobatan holistik terdapat beberapa emosi yang mempengaruhi kesehatan 5 organ internal. Emosi tersebut adalah kegembiraan, kemarahan, kekhawatiran, kerinduan, kesedihan, ketakutan, shock atau kecemasan. Ini berlaku umum kepada manusia. Sewajarnya Allah memberikan fitrah emosi seperti ini. Tapi kalau berlebihan, ini akan merusak organ tubuh kita, ya. Emosi yang kita miliki adalah reaksi alami terhadap rangsangan lingkungan eksternal. Dalam keadaan normal mereka tidak akan menyebabkan penyakit apapun. Ini dalam keadaan normal tidak akan menyebabkan penyakit apapun. Bahkan ini memperbaiki kinerja kita, bahagia, gembira, marah pada tempatnya, kemudian khawatir pada tempatnya. Tapi kalau sudah berlebihan, dia akan merusak organ kita, ya. Tapi ketika rangsangan emosional sangat kuat dan bertahan lama di dalam jiwa kita, itu melampaui kapasitas dan kemampuan tubuh untuk menanganinya. Oleh karena itu, hal itu menyebabkan kerusakan pada organ dalam tubuh dan terhambatnya aliran energi, hormon, darah, dan cairan. Ketika organ dalam kita sehat dan dirawat dengan baik, mereka juga berkontribusi pada emosi positif kita seperti cinta, kepercayaan, keberanian, dan kelembutan. Ya, lihat gambar seperti ini, ya. Nah, ini akan mempengaruhi emosi kita, ya. Sehat organ juga akan mempengaruhi emosi kita. Biasanya orang-orang yang bermasalah dengan lambung banyak khawatir. Jadi kalau sudah banyak khawatir, lambungnya biasanya kena.
khawatir, kemudian takut tidak makan, nah itu organ lambung yang kena. Ini emosi positif ya. Jadi jantung dan usus kecil bahagia dan cinta. Jadi kalau kurang bahagia dan cinta berarti organ jantungnya bermasalah. Kemudian limpa dan lambung, kepercayaan, keterbukaan, khawatir dan seterusnya lambung. Kemudian paru-paru sebesar kebenaran dan keberanian. Jadi kalau susah berani, keberaniannya kurang, berarti di organ paru-paru harus stimulasi. Nanti ada ya teknik tombol-tombol dalam tubuh yang kita siap stimulasi setiap saat, bisa insya Allah. Jadi kalau kita merasa khawatir, ada ditekan di tombol mana ada nanti. Ginjal dan kemih, kelembutan dan ketenangan. Jadi kalau kurang tenang, banyak khawatir, nah itu ginjal ada tombolnya. Seperti kita kalau dikejar anjing, kita sudah kemana-mana kan rata-rata takut tuh langsung keluar terkencing-kencing gitu ya. Itu diantaranya ginjalnya lemah. Kita naik ke gunung, gunungnya dingin banget, dia pengen kencing terus. Berarti fungsi ginjalnya karena terlalu dingin lemah. Kemudian liver, empedu, kebaikan dan kemurahan hati. Jadi kalau orang yang pelit ya termasuk ini ya, organ livernya bermasalah. Siklus penciptaan emosi positif, Allah menciptakan emosi pada manusia sangat baik dan harus bersyukur dengan adanya emosi. Emosi adalah fitrah tubuh manusia yang diberikan Allah untuk kesempurnaan hidup manusia di dunia. Namun jika emosi berlebihan, bergelora, membumbung tinggi dan tersimpan serta terus-menerus hadir dan menghambat aktivitas, maka ini yang akan menjadi penyakit. Bahkan penyakit dari emosi yang berlebihan akan mengakibatkan kematian. Contoh, para pelawak itu ketika banyak tertawa, jadi banyak mati mendadak. Iya, karena apa? Terlalu gembira. Jadi semuanya kalau keterlaluan itu bahaya ya. Jadi seorang Islam itu harus sedang-sedang saja. Ada di pertengahan, tawazun, pertengahan. Jadi keajaiban tubuh bahwa setiap organ tubuh Allah berikan kecerdasan untuk bisa meregenerasi sel. Setiap organ tubuh bisa mengobati dirinya sendiri. Ini adalah fitrah tubuh yang Allah berikan kepada semua makhluk yang ada di muka bumi. Dan keajaiban yang Allah berikan kepada kita adalah emosi di setiap organ. Emosi positif ketika pikiran benar-benar damai, tenang, dan penuh cinta, bahagia. Begitu sebaliknya, negatif juga akan merusak organ tersebut. Jantung itu akan terlihat di wajah, akan terlihat di lidah, dan temannya adalah usus halus. Emosi positif, cinta, sukacita, dan kebahagiaan, kedamaian. Positif ya. Tapi kalau orang yang wajahnya jelek, maksudnya bukan jelek itu, raut wajahnya sudah tidak menyenangkan, nah itu biasanya pengaruh jantungnya bermasalah. Penelitian ilmiah baru-baru ini menunjukkan bahwa perasaan cinta, bahagia, dan penghargaan sangat mempengaruhi ritme jantung usus kecil dan hubungan dengan sistem fisiologis tubuh, hormon endorfin. Jadi kalau kita ingin dibanjiri hormon endorfin, maka bahagia. Obat yang paling mudah, obat yang paling mujarab, obat yang paling luar biasa adalah kebahagiaan. Orang yang sakit dibawa ke rumah sakit tambah sakit, karena lingkungannya tempat orang sakit, auranya sakit, bau obat dan seterusnya. Rata-rata orang yang sakit dari rumah biasa tambah parah kalau dibawa ke rumah sakit. Itu saya mencatat 85%. Dari selama saya 20 tahun bergelut di bidang pengobatan, rata-rata saya mencatat 80% orang kalau sudah masuk ke rumah sakit dia bukannya bahagia. Di antara paling di antaranya dah mikirin bayarnya. Itu kalau saya mikirin bayar mumet banget, gimana bayarnya? Syukur-syukur kalau gratis.